Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'iyal Ghazali fi an-nawmi faqila lahu ma fa'ala Allahu bik. Ru'iyah dan impeni sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, fin naumi ing dalem tingkah turu. Fakilah moko den ucapaken lahu maring Al-Ghazali apa lafat ma fa'alallahu bika, maknane ma ing apa fa'ala agawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira. Faqala moko jawab sapa Al-Ghazali auqafani, ngandekaken sapa Allah ing ingsun. Auqafani ngandekaken sapa Allah ing ingsun. Baina yadaihi ing dalem ngersane Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah li maring ingsun. Bima kelawan gawa apa qadim teko sapa sira alayya ing atase ingsun. Fasirtu moko dadi sapa ingsun iku al-guru nyebut sapa ingsun amali ing pira-pira amal ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Allah lam akbalha, ora nerima sapa ingsun ing amal. Lam akbalha, ora nerima sapa ingsun ing amal. Wa innama qabiltu, lan angin pestine nerima sapa ingsun mingkah saking sira zata yaumin ing dalam suwiji dina. Nazalat kang temurun apa Dzubabatun lalat, temurun ala midadi qalamika ing atase mangsine kolam sira, ing atase mangsine kolam sira atau pena sira. Litasharraba, krana arae yen to ngombe apa Dzubabah minhu saking midad. Litasharrabah, krana arae yen to ngombe apa Dzubabah minhu saking midad. Wa anta halih utawi sira iku taktubuh nulis sapa sira. Fataroktah nuli ninggal sapa sira al-kitabatah ing nulis hatta akhadat sehingga ngalap apa Dzubabah, hatta akhadat sehingga ngalap apa Dzubabah hadzaha ing bagiane Dzubabah, hadzaha ing bagiane Dzubabah.
rahmatan krono melasi biha kelawan dzubabah. Summa qala nuli dawu sapa Allah taala imdu nerusno sapa sira, imdu nerusno sapa sira bi abdi kelawan gawa kawula ingsun, bi abdi kelawan gawa kawula ingsun ilal jannati maring swarga. Wa fi qaulihi lan iku ing dalem dawuhe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane yarhamkum lafat yarhamkum riwayatani utawi riwayat loro, rupane al-jazmu jazm ala annahu ing atase sak temene lafat yarhamkum, ing atase sak temene lafat yarhamkum iku jawabul amri dadi jawabe amar, warraf'u lan rafa ala annahu ing atase sak temene lafat yarhamkum iku jumlatun jumlah du'aiyatun kang bangsa donga, wa huwa utawi raf'un atau ar-raf'u itu iku aula luwih utama. Alasane li anna du'aahu krono sak temene dungane Nabi, li anna du'aahu krono sak temene dungane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin, ora den tolak, iku ghairu mardudin ora den tolak. Wa min asbabi husnil khatimati lan iku setengah saking pira-pira sabab baguse pungkasan, lan iku setengah saking pira-pira sabab baguse pungkasan al-muwadhabatu utawi netepi ajeg, al-muwadhabatu utawi netepi ajeg ala hadid du'ai, ala hadid du'ai ing atase ikilah donga. Wa huwa utawi hadid du'a iku Allahumma ya Allah akrim, mugi-mugi mulyaaken sapa Tuhan, mugi-mugi mulyaaken sapa Tuhan hadhil ummatah ing ikilah umat al-muhammadiyatah kang bangsa Muhammad, bijamili awaidika kelawan baguse piro-piro peparing Tuhan, bijamili awaidika kelawan baguse piro-piro peparing Tuhan fiddaroini ing dalem dunya lan akhirat, ikraman kelawan mulyaaken liman maring wong ja'al taha kang dadekaken sapa Tuhan ing man, ja'al taha kang dadekaken sapa Tuhan ing man min ummatihi kang saking ummate Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ummatihi kang saking ummate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu li shakhsin ay yad'u li jami'il muslimina bi ghufri jami'i dunubihim. Tidak diperbolehkan bagi kita atau dalam kitabnya bagi seseorang mendoakan seluruh orang-orang Islam agar diampuni seluruh dosa-dosanya. Ini tidak boleh hukumnya gitu. Atau doa untuk orang fakir, orang yang melarat,
binahwi mi'ati dinarin, agar orang melarat tadi diberikan rezeki berupa 100 uang dinar. Walaysa lahu jihatun yatasahalu minha dzalik. Namun orang fakir tadi itu tidak punya jalan, tidak punya arah yang mempermudah untuk dirinya mendapatkan 100 dinar tadi. Artinya begini, kita mendoakan baik kepada orang muslim itu hukumnya baik. Kita mendoakan ampunan atau rahmat kepada orang muslim, kata tadi malam, itu bagian daripada rahmat. Namun apabila doa yang dipanjatkan oleh kita menyalahi aturan nas-nas syariat, maka justru doa yang kita panjatkan itu tidak diperbolehkan. Contoh, kita berdoa semoga seluruh dosa-dosanya seluruh orang-orang Islam itu diampuni oleh Gusti Allah. Ini tidak boleh. Atu'aki setuju orang muslim, setuju, tidak ada yang tersisa. Itu semoga seluruh dosanya, ini juga seluruh dosa, itu semoga diampuni oleh Allah. Ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena ini mukhalifun li nususis syar'i, menentang terhadap nas-nas dalil syariat. Namanya orang hidup di dunia, walaupun dia itu orang muslim sekalipun, pasti berjalan di atas takdir yang Allah tentukan, yaitu ada yang al-mudhnib, orang yang berbuat dosa, dan ada orang yang berbuat taat. Kok nanti kita mendoakan mantermuka setuju orang Islam setuju tujuan sepura, itu tidak mungkin. Dekik menpas setuju orang Islam sepura, tentunya surga, neraka, di situ tidak ada sama sekali orang yang masuk dari anggota-anggota maksiat, orang-orang yang maksiat. Akan tetapi diperbolehkan kita mendoakan untuk muslimin, tidak semuanya itu boleh. Karena pancen takdir pangeran, beda orang bagus, orang cuba, beda orang dosa, beda orang taat. Namun minta pengampunan dosa kepada Allah, manter setuju orang muslim, setuju. Kemudian setuju sana di situ diampuni. Ini kan menyalahi aturan syariat, gitu. Sehingga ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya dalam khutbah Jumat pun di situ, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Beberapa orang Islam. Dan itu tidak semuanya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Gusti Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Lah ini sama dengan kasus kita mendoakan orang fakir. Orang ini kan melarat tak kepra masalah ekonomi, kemudian didoakan oleh sampean, semoga kamu mendapatkan uang 100 dinar. 100 dinar itu banyak kan? 100 dinar itu banyak. Katakan kalau di sini misalkan ada orang melarat, itu akibat sampean mantermu ke paringin rezeki ben pengiran sebenyakan PC 100 miliar misalkan. Itu hal yang mukhalifun lil adah, sesuatu yang menyalahi hukum kebiasaan atau tradisi. Walaupun secara hakikatnya Allah itu mampu mewujudkan segala sesuatu, walaupun tanpa asbab, gitu ya. Walaupun di situ tanpa asbab. Namun secara tradisi, hukum adatullah, secara adatnya Gusti Allah, orang nikah mentak kerja keras maka tidak akan mendapatkan rezeki sebanyak itu. Ini secara adat. Dan orang di situ kalau tidak
berupaya bertobat kepada Allah dengan tobat-tobat khusus misalkan untuk dosa-dosa besar, maka sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah kita malah ujuk-ujuk moro-moro gampang mendoakan semua dosa, hatta dosa besar sekalipun dari seluruh orang Islam di situ, moga-moga esapora ini tidak mungkin menyalahi hukum aturan syariat sehingga ini tidak diperbolehkan. Pahami? Terus faktor yang kedua, orang itu tidak akan mencapai apa yang ia harapkan kecuali dengan melaksanakan sabab-sabab yang mendatangkan dia terhadap apa yang diharapkan, menyampaikan dia kepada apa yang ia harapkan. Contoh misalkan nak terpinter, aduh melolo kepengiran kan malam tapi tak gelem belajar. Beda nak di situ terus masjid abek tapi tak gelem ngaji. Beda nak terus kenyang tapi tak mau makan. Beda nak di situ terus selamat tapi tak gelem tengah. Itu semua hal-hal yang secara tradisi adalah mustahil. Bila orang nikah terus kenyang ya kudu ngakan. Bila orang nikah terus pintar ya kudu belajar. Maka sampai dikatakan dalam taklim anwa'il junun, macam-macamnya gila itu banyak. Termasuk salah satunya berenak-kanak tak terlalu payah dalam nyari ilmu, terlalu santai-santai dalam nyari ilmu, terlalu leyeh-leyeh. Apa leyeh-leyeh? Ya tak kupo orang tak gelem kerja keras dalam munduk, tapi ingin jadi faqihan, orang yang alim fikih, maka dia itu termasuk bagian orang gila. Gini betul. Terlalu alim mah tapi tak terlalu payah belajar. Nah ini sama orang fakir yang melarat kondisinya tapi tidak mau melakukan sabab-sabab kekayaan, maka itu termasuk bagian daripada mustahil. Mendoakannya pun juga sama. Pahami? Ini mukhalifun li nususis syar'i. Kecuali nanti lahu jihatun yatasahhalu minha dzalik, kecuali memang orang fakir itu memiliki satu jalan atau satu solusi yang mudah untuk mendapatkan 100 dinar. Contoh orang pateng tak bagus orang mengkandung wirid di situ ribuan wirid yang ia wiriti, maka ini tidak mustahil kecuali demikian. Karena banyak terjadi kasus, contoh misalkan ada seorang tukang becak, bedereng tukang becak nikah oleh rezeki haji kan. Tukang becak itu gara-gara hal sepele. Tukang becak ini setiap harinya mengamalkan sholawat sebanyak tidak kurang daripada 1000 sholawat. Benar ini ke tukang becak. Satu ketika dia itu punya hajat terus ngelaksanakan ibadah haji, tapi apalah daya, nyaman penghasilan becak gitu nih. Di situ perkirakan tidak nutut untuk haji, tapi dilalah malam harinya dia bermimpi bertemu Rasulullah, mempeh ketemuan Gusti Kanjeng Nabi. Apa dalam mempeh itu? Pak, sambian tolong kasih salam saya, sampaikan salam saya kepada Bapak Bupati ini. Ini kepesan Nabi. Sampaikan salam saya kepada Bapak Bupati ini dalam ceritanya Bupati itu nih, atau semacam pemimpin lah. Bilang ke dia jangan ragu-ragu akan wiridannya, karena Bupati ini juga ahli wirid.
Bupati ini pada malam itu dia ragu, engkau wiridan oleh 1000 orang apa lebih. Itu mang-mang semalam itu mang-mang. Engkau wiridan sholawat lebih apa orang. Ini ragu beliau. Akhirnya datanglah seorang tukang beca tadi. Ada salam dari Rasulullah. Salamnya, Bapak harus tenang karena wiritan Bapak yang menurut Bapak itu masih ragu untuk menentukan kepastiannya itu sudah pas 1000 wiritan. Terus tanya Aki ben Bupati, tidak langsung dikasih gitu Ki. Tanya Aki, bagaimana Nabi menyampaikan, terus bagaimana bukti-bukti yang lain bahwa orang ini betul-betul mimpi Nabi. Setelah semuanya terjawab, akhirnya apa hajat sampeyan jan Bupati itu kepada pengemis itu. Kula pun abid ro onggah haji, Pak. Kula pun abid ro onggah haji tapi apalah daya, dana tak nutut. Ternyata isi salam dari Gusti Nabi kepada Bupati itu apa? Sampaikan hajat Bapak itu. Pesannya sampaikan hajat Bapak itu. Apa hajatnya? Ya unggah haji. Walhasil ialah sitiyah hajat sampean tekanin kok kaki berangkat haji ada dia. Lalu kalau ini mungkin saja kenapa Bapak itu kerjaannya benar melazimkan wirid sholawat. Ada asbab di sana. Lah kalau kita misalkan terosokiyah sorolaku tak gelem lako sengkah men sorolaku wiridan kepengiran minta dalam bentuk batin, perjuangan batin itu pun tidak mau. Pas terosokiyah soki di rumah gitu. Aduh ya tak toman kepengiran, minta ya tak toman. Alakoh secara dohir ya tak toman terosoki. Ya bulun kelencam di situ. Kur-kur baik. Tidak mungkin hal yang demikian itu tidak mungkin. Oleh karenanya ini pelajaran penting bagi kita. Semua tujuan-tujuan kita entah itu besar atau kecil bisa semua terwujud dengan beberapa asbab. Walaupun hukumnya Allah itu ada 4 kan. Hukum pengiran di ke depan yang harus sampean perhatikan. Malih sampean tak susah melolodi. Ada hukum sabab akibat. Beda sabab, beda akibat. Orang ni bila alakoh pasti oleh besar. Orang ni bila usaha, ongguan dalam lakoh pasti soki. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini ada orang yang punya asbab tapi tidak punya musabab. Beda orang cakang laku tapi tak oleh rezeki. Beda orang ala kemeloloh tapi tak pernah kisoki sekali. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ada orang yang di situ tidak pernah kerja tapi rezekinya mengalir. Asbabnya ada, musababnya yang ada. Gitu kan? Ya berdeki ya orang setak lakuh pas melarat odin. Ya banyak mengaji, banyak tahu gelah gitu kan. Orang tak gelem agerak, ya tak gelem lakuh, tak gelem awirid, tak gelem atikir ke pengiran, minta ke pengiran. Pokoknya nang meloloh terus soki, tak pekun tak bisa soki. Ini yang terakhir ini banyak. Yang perlu sampean jangan lupakan, ini yang kedua. Ini ada juga kasus orang di situ tidak melakukan asbab. Alakoh kita pati lakoh, tapi di situ itu rezeki pengiran. Dan yang juga paling banyak terjadi yang pertama, dan ini yang diyakini oleh kebanyakan orang. Yang orang nikah pentah alakoh senikah itu tidak mungkin dapat ini. Tapi jangan lupakan prosedur Allah dalam mengatur rezeki yang ketiga itu. Ini jangan sampai dilupakan. Dan yang kedua pun juga jangan sampai dilupakan. Betapa banyak di situ orang seusaha aku tapi tak ada hasil. Contoh nak ngaji, usaha aku hafalan tak palapal.
Badan nak di situ terfaham aku tapi tak faham. Ada memang ada empat hal itu ki. Macam-macam ketentuan dari Allah. Ini semua yang ngatur pangeran. Kita tidak berhak untuk mengatur Gusti Allah. Artinya odi ini pun santai bae lagi. Alah kok misalkan tak oleh apa-apa, ire pancen jalan pangeran. Kita odi edunya nikah kan? Odi edunya nikah. Masya Allah, Allah tak pernah lupa. Andaikan pangeran itu lupa, Masya Allah celaka kita. Sekejap pangeran lupa misalkan detak jantung kita itu berhenti, atau kita tidak bisa nafas, menghirup tidak bisa, itu karena Allah lupa. Ini bahaya betul. Buktinya kita lupa ke pangeran, Allah tidak pernah lupa. Contohnya kita semaput pingsan, kita pingsan pakun pukul ininya begitu. Ini berarti pangeran itu tak lupa. Leman pangeran sampai lupa kan? Lajak macam. Sitong orang kena kelupain aku. Nya benar kelupain tak tajuk tak keluar. Ini nyabar kehendak sampean apa pangeran sih? Kehendak pangeran kan? Men kehendak sampean jelas sampean tak mungkin bisa. Tepan tedung begini tak bisa nyabar sampean. Lah buktinya orang ini kesaren, orang ini kelengar, pakun senyaman ini nyabar keluar masuk. Oleh karenanya, weslah alhamdulillah kita odi ni kan bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Itu sepenting tandang, pokok tandang walau titik sepenting kelakon. Maka ni seguni sepenting bakun aja dan jabu. Ru'iyal Ghazali fil manami faqila lahu ma fa'alallahu bik faqala awqafani baina yadayhi. Ada satu kisah bahwa Al-Imam Al-Ghazali pernah dimimpikan dalam saat tidur. Pada orang semempe Imam Ghazali, kemudian dikatakanlah kepada Imam Ghazali sebuah pertanyaan, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Jawab seorang Imam Ghazali, auqafani baina yadayhi, aku disetop di hadapan Allah. Pak ambu ya dan pengiran. Wa qala li bima qadimta alayya, kemudian Allah ada buka Imam Ghazali, lantas apa amalan yang kamu bawa menghadap kepadaku? Kaken tarkang koreng ibu apa? Ini keban pengiran. Ditanya lagi. Dengan pedenya Imam Ghazali, karena beliau ulama besar, orang soleh, pasti banyak amalnya. Beliau itu dengan pedenya menyebutkan azkuru a'mali, semua amal-amalku itu disebutkan. Termasuk karangan kitab saya banyak. Itu kata Imam Ghazali. Tang santri banyak. Dan saya setiap malam tidak pernah lupa tahajud. Saya selalu berbuat baik kepada orang. Apa debun pangeran? Lam akbalha, saya tidak menerima semua itu. Saya mentebak kesampian terima tak terkerjat misalkan. Amalan itunya kenceng lagi, iongku lagi, depak ia dan pangeran ternyata tak terima ban Gusti Allah. Namun Allah melanjutkan, wa inna ma qabiltu minka dzata yaumin nazalat dubaba ala midadi qalamik. Namun amalan yang sampean lakukan, yang hanya itulah yang saya terima, adalah amalan yang satu saat ada seekor nyamuk menghinggap di atas mangsi penamu di saat kamu mengarang sebuah kitab. Ternyata oleh kamu dibiarkan. Lalat itu untuk mengambil haknya dia itu ingin minum. Lalat ni keterongi nama dibiarkan oleh Imam Ghazali tak yakah, karena rasa kasihan dari hatinya Imam Ghazali. Beliau pun juga tidak melanjutkan nulis. Wes etina bailah. Tina lah merepek kenyang lalat sampai nyimpang guru TV. Karena itulah
kasih sayangmu yang diberikan kepada seekor lalat, maka pada saat ini saya pun akan memberikan kasih sayang kepadamu. Dulu di dunia kamu pernah sayang kepada seekor lalat, dan balasannya di akhirat kamu juga akan mendapatkan kasih sayang. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Jangan remehkan kebaikan walaupun itu kecil, dan jangan remehkan maksiat walaupun itu juga kecil. Maka dulu sempat disinggung, ambian nikah cek panggempang aceling dosa lihat dari besar dan kecilnya dosa. Jangan mudah memandang taat dilihat dari besar dan kecilnya taat, karena mungkin dalam taat walaupun itu kecil terdapat ridho pengiran, dan mungkin dalam maksiat walaupun itu kecil terdapat murkanya Gusti Allah. Walaupun secuil itu maksiat yang sampai lakukan, mungkin masih ada tuntun pengiran di sana. Dan sehingga sampai celaka ungku nanti kalau hanya memandang dalam bentuk zahirnya sebuah perbuatan. Summa qala ta'ala imdu bi'abdi ilal jannah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Gusti Allah kepada malaikatnya, hei para malaikat, bawalah seorang hamba ini menuju ke dalam surga. Ini akhir masuk surga. Imam Ghazali masuk surga hanya gara-gara lalat. Makan lambat kan ada seorang pelacur itu, seorang pelacur yang di situ ketemu dengan seekor anjing yang kehausan. Kemudian diberilah sebuah air oleh seorang pelacur tadi, dan itu menjadi sebab dirinya diampuni dosa. Itu banyak kan? Banyak cara. Bedereng bini masuk ke dalam surga, ke dalam neraka hanya gara-gara seekor kucing. Kucingnya dikurung, tidak dikasih makan, tersiksa dalam kurung tadi. Akhirnya Allah pun juga murka, masuk ke neraka. Dan ini jelas, sangat jelas bahwa kadang amal sekunik tapi nyenggol terhadap Gusti Allah sampai tersinggung, itu amalan itu sedikit, maka di situ akan celaka besar. Makhluk pengiran esakin walaupun itu seekor kucing, tapi pengiran juga ikut marah, maka tengah-tengah. Begitu pula sebaliknya, walaupun amalan itu kecil, jangan gelak seekor anjing. Nikah anjing pun dikasihani, dikasih makan, dikasih minum, Allah pun juga mengasihi. Pun ini kesimpulan dari cerita Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum riwayatani al-jazmu ala annahu jawabul amr. Kemudian berikutnya dalam hadis Nabi yarhamkum itu bisa dibaca dua wajah, ada dua riwayat. Yang pertama bisa sampai baca jazm karena menjadi jawabnya fi'il amr, kemudian bisa juga dibaca rofa karena menjadi jumlah du'aiyah, jumlah doa. Dan dibaca rofa itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena doa Nabi itu mustajab ghairu mardudin, tidak ditolak. Kalau dimaknain secara doa, maka artinya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya nanti kasihanilah makhluk Allah sebagai bumi, yarhamukum, semoga Allah mengasihi kalian, atau semoga makhluk yang ada di langit ikut serta mengasihi kalian. Ini dua Nabi kalau dibaca rofa, dan ini yang lebih utama karena dua Nabi itu tidak pernah ditolak. Masya Allah, nikah kalau sekunik kasih sayang semuanya
makhluk yang ada di langit ikut serta menyayangi kita. Wa min asbabi husnil khatimati al-muwadhabatu ala hadha ad-du'a wa huwa Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.